Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja. Ya ini by the way gue udah balik lagi ke meja meja apa ya? Meja kerja. Ya memang ini meja kerja gua juga ya, artinya di pekerjaan gua yang sebenarnya juga ini meja kerja gua. Um, Langsung aja seperti beberapa juga request dan yang selalu gua lakukan juga, insya Allah, yaitu adalah gua akan translate dan juga merangkum konferensi pers dari Ralf Rangnick yang akan melakoni derby Manchester yang pertama dari Ralf Rangnick. Langsung aja ditanyakan oleh wartawan ya, atau media atau press, soal masalah yaitu tadi ya, bagaimana soal masalah Ralf Rangnick ini kalau mengambil pekerjaan sebagai manajer secara permanen. Dijawab oleh Ralf Rangnick, dijawab, saya belum memikirkan tentang hal itu karena fokus saya itu ada pada hari Minggu dan setelahnya melawan Tottenham dan setelahnya menghadapi Atletico. Tidak ada waktu untuk saya untuk berpikir tentang hal tersebut. Lalu ditanyakan juga mengenai menghadapi Manchester City dan juga Pep. Ralf Rangnick menjawab, kita tahu kita akan memainkan pertandingan menghadapi salah satu, kalau tidak salah satu tim yang terbaik di dunia. Mereka telah berkembang dengan sangat baik sejak Pep datang. Ini sama yang terjadi di Bayern Munchen dan juga Barcelona. Dia adalah salah satu dari yang terbaik. Kita tahu tentang mereka. Ini akan tentang pekerjaan taktik ya, lalu berjuang dengan atau memperebutkan ya bola. Kita telah membuat banyak peluang di 10 atau 11 pertandingan terakhir. Kita mencetak 4 gol menghadapi Leeds dan ya itu tadi ya, harusnya kita bisa mencetak 1, 2, atau bahkan 3 gol ketika menghadapi Watford. Tapi saya akan lebih khawatir kalau kita tidak menciptakan peluang. Kita juga lebih compact ketika kita menghadapi posesi dari, atau ketika tim lawan memiliki possession ya. Jadi menurut Ralf Rangnick ya, pertahanan kita ini jauh lebih baik sekarang ini, artinya telah berkembang menjadi lebih baik. Ditanyakan juga soal masalah Edinson Cavani, dijawab oleh Ralf Rangnick, terlihat bagus, dia telah berlatih dengan kita dan dia akan menjadi bagian dari tim ini di hari Minggu. Kita akan melihat lagi tentang apa yang akan terjadi besok, hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tapi seperti kondisi saat ini, dia harusnya bisa menjadi bagian dari tim. Ditanyakan juga mengenai Manchester City ini memiliki struktur klub yang jelas. Lalu ditanyakan apa yang Manchester United harus punya ya, harus miliki untuk bisa bersaing. Dijawab oleh Ralf Rangnick, sejujurnya saya belum memikirkan tentang hal tersebut. Ini kalau langsung gue opinikan ya memang wajar. Ralf Rangnick masih sebagai manajer, kecuali kalau dia sudah naik sebagai konsultan, baru pertanyaan ini mungkin dia bisa lebih jawab lagi ya. Tapi kalau menurut Ralf Rangnick, ya itu tadi, secara jujur saya belum agak beribet. Jujur saya belum berpikir tentang hal tersebut. Saya tidak tahu struktur di Manchester City. Saya tahu tentang orang-orang di sini dan saya fokus untuk itu tadi, menghasilkan yang terbaik dari tim sampai dengan akhir musim. Selama 5 atau 6 tahun terakhir, mereka betul-betul sangat bagus dan memiliki identitas yang jelas. Pep memiliki ide yang jelas tentang bagaimana dia ingin bermain atau timnya ingin bermain. Ide ini ya, ini adalah headline dari segala hal yang terjadi di klub. Rekrutmen, termasuk juga pemain yang akan didatangkan atau akan dijual. Ini adalah rahasia dari kesuksesan dan ini adalah guideline dari segalanya yang mereka lakukan. Dan itu adalah untuk pemain dan juga staff. Semua klub top di Eropa memiliki kesamaan
tentang hal tersebut, dan ini adalah sesuatu yang harus dikembangkan lagi atau diperbaiki di Manchester United di 2 tahun ke depan. Nah, kalau di sini sih gue jadi berpikir, wah ini Ralf Rangnick kayaknya memang betul akan naik sebagai konsultan ya, cuman ya kita lihat saja. Tapi kurang lebih itu jawabannya dari Ralf Rangnick ya. Jadi sekali lagi dimulai dari tentang itu tadi, bagaimana manajer ingin timnya bermain ya. Lalu dari hal tersebut maka akan menentukan tentang rekrutmen, siapa pemain yang akan didatangkan, siapa pemain yang ingin dijual ya kan. Menurut Ralf Rangnick demikian. Nah, ini ditanyakan apakah manajer selanjutnya dari Manchester United ya harus atau bisa dapat memberikan identitas yang jelas untuk klub. Dijawab oleh Ralf Rangnick, saya tidak tahu. Itu akan tergantung siapa manajer musim depan. Semua head coach punya ide tentang sepak bola, tapi buat saya ini tentang bagaimana bisa berlanjut di level tertinggi. Untuk saya, Jurgen Klopp dan Pep adalah 2 pelatih terbaik di Eropa. Mereka memiliki ide yang sangat jelas tentang sepak bola dan juga memiliki visi. Ditanyakan juga tentang masalah perkembangan Marcus Rashford, dijawab oleh Ralf Rangnick. Ada beberapa hal yang terjadi di beberapa minggu terakhir dan juga beberapa bulan terakhir yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang. Marcus Rashford maksudnya ya, memiliki segalanya untuk menjadi striker yang modern, dan saya akan memberikan segala energi dari saya sendiri untuk membantunya untuk itu tadi bisa lebih berkembang lagi. Jadi kalau gue lihat sih sini memang Ralf Rangnick melihat Marcus Rashford ada potensi dan ingin itu tadi mengembangkannya lagi, memperbaikinya ya. Ditanya apakah Ralf Rangnick memiliki sesuatu ya untuk itu tadi, atau bocoran lah kurang lebih siapa yang akan menjadi manajer dari Manchester United selanjutnya. Ralf Rangnick menjawab, kita memiliki 1 atau 2 meeting dengan head of scouting. Tapi saya tidak akan berbicara lebih lanjut tentang hal itu di detail ya, atau berbicara lebih detail tentang hal tersebut. Kita belum berbicara terlalu banyak soal masalah manajer baru. Ditanyakan juga bagaimana Manchester United bisa mencari profil yang cocok ya mengenai pemain tanpa mengetahui siapa manajer yang akan menangani Manchester United. Jadi kurang lebih ditanyakan oleh media, bisa nggak sih Manchester United ini merekrut pemain sebelum tahu siapa manajer selanjutnya? Dijawab oleh Ralf Rangnick, sekali lagi ya, saya akan memberitahu Anda kalau saya belum berbicara banyak tentang hal tersebut. Saya adalah orang yang salah untuk mengatakan atau menjawab atau diarahkan ya tentang pertanyaan seperti itu. Saya ini sangat fokus di tim saya. Saya bisa berbicara tentang hal tersebut, tapi kita belum punya waktu untuk berbicara tentang hal tersebut. Saya di sini sampai dengan akhir musim, dan ini sangat penting untuk mengembangkan pemain dan juga mengembangkan tim. Saya selalu akan di sana. Saya akan memberikan opini tentang itu tadi ya kepada orang-orang tentang ya apa yang saya pikirkan, tapi ini belum terjadi. Tapi bisa saja itu berubah di minggu-minggu mendatang atau bulan-bulan mendatang. Jadi again ya, ini dijawab oleh Ralf Rangnick, belum ada atau belum banyak pembicaraan mengenai siapa manajer Manchester United selanjutnya. Dan ditanyakan, ini pertanyaan terakhir ya, Ralf Rangnick ditanyakan tentang bagaimana Manchester United bisa menghentikan Manchester City. Dijawab oleh Ralf Rangnick, ya tentu saja ini tentang controlling the game, ya, mengontrol pertandingan dan tidak memberikan mereka untuk memberikan tekanan, karena itu adalah apa yang mereka inginkan ya. Penjaga gawang hampir selalu bermain sebagai center back dan back sayap ya, sebagai pemain nomor 6 atau ya sebagai pemain tengah. Untuk kita ini tentang bagaimana menemukan momen di mana kita bisa ya membuang atau merebut bola dari mereka, dan
itu tadi membuat transisi, momen transisi yang baik. Ini semua terserah atau ya lebih banyak mengenai tentang kita, apa yang akan kita tunjukkan di hari Minggu. Jadi lagi-lagi ya, kalau gue rangkumkan sedikit ini, jadi buat Ralph Ranit ini adalah bagaimana tentang menemukan momen supaya bisa melakukan transisi dengan cepat. Nah, kalau dari sini gua simpulkan ya, atau gua rangkumkan ringan amatiran ala gua, ya sepertinya Manchester United akan lebih itu tadi, pasang kuda-kuda bertahan, transisi yang cepat dari bertahan ke menyerang. Itu yang ingin dilakukan oleh Ralph Ranit, dan dia tahu ketika Manchester City biasanya memegang possession, kipernya itu bermain sebagai back tengah, kurang lebih demikian ya, dalam itu tadi untuk ikut juga dalam ball possession di sana, dan fullbacknya akan bermain sebagai masuk ke lini tengah, kurang lebih demikian kalau gue artikan tadi. Tapi tetap kuncinya adalah menemukan momen, ya kan, mencari momen dan juga melakukan transisi dengan baik. Itu kalau gue tangkap dari Ralph Ranit. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.